Halo teman-teman, jumpa lagi dengan program Abang Pendi. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Kali ini saya sudah kedatangan dua orang tamu, dua orang narasumber. Yang satu sebenarnya tempat bekerjanya di Semarang, tapi kebetulan sekarang sedang berkunjung ke Jakarta. Saya pakai kesempatan itu untuk bincang-bincang. Beliau adalah Pak Erik Krisnawan. Kemudian tamu saya yang satu lagi adalah Miss Trixie. Nah, beliau juga tadinya belum bekerja di tempat ini sekarang gitu, tapi di tempat lain, kemudian sekarang bertugas di salah satu sekolah terkenal juga di daerah Serpong. Kesempatan ini saya akan pakai untuk bincang-bincang atau bertanya macam-macam yang ada di pikiran saya yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi saya mulai dulu dengan Pak Erik. Siap. Pak Erik ini tadinya di Jakarta, dan sepengetahuan saya ketika di Jakarta beliau sebagai guru di salah satu sekolah musik terkenal juga di Jakarta. Kemudian pindah bekerja di Semarang. Nah, nanti saya ingin dengar dari Pak Erik bagaimana tuh ceritanya dari Jakarta kemudian hijrah ke Semarang. Silakan Pak. Oke, ya. Waktu itu 15 tahun ya. Jadi kalau kita itu Di sekolah yang lama sekolah ya? yang lama ya. Dan sebagai guru lagi kan? Sebagai guru IT. Kemudian setelah itu mungkin berangkat dari hanya guru biasa, kemudian menjadi level head, kemudian menjadi head of curriculum untuk middle schoolnya, kemudian jadi head of curriculum IT untuk high schoolnya juga gitu ya. Berarti karirnya cukup bagus ya, menanjak terus. Ya, lumayan lah. Nah mungkin setelah itu saya melihat bahwa apalagi nih gitu ya. Saya melihat step berikutnya gitu. Nah waktu melihat bahwa di sekolah yang lama itu mungkin saya sudah mencoba mencari juga apa yang kira-kira challenge berikutnya, tantangan berikutnya ya yang mungkin saya bisa ambil. Namun saya melihat bahwa ternyata ada sisi yang membantu akademik, which is non akademiknya di bidang operationsnya gitu. Yang menurut saya ini menarik perhatian saya karena saya sering menggunakan jasa mereka dan itu saya pada waktu ada lowongan di Semarang, saya pikir nah ini mungkin kesempatan saya gitu untuk mengambil tantangan baru yang mungkin lebih bisa mengeluarkan ya apa kemampuan saya tahu dari sisi akademik, saya tahu apa kebutuhan dari sisi akademik. Mungkin saya apabila lompat ke non akademik ini mungkin saya bisa memberikan servis yang lebih baik gitu. Dan kebetulan memang waktu itu Binus School Semarang gitu ya, itu membuka lowongan itu dan saya coba dan alhamdulillah sih waktu itu dipercaya ya sama prinsipal dan juga boardnya gitu. Itu mungkin Pak. Oke. Baik sekali. Sebelum saya bertanya ke masalah berikutnya, saya beralih dulu ke Miss Trixie. Nah, Miss Trixie ini juga tadinya bukan di tempat ini ya, tapi masih ada kaitannya. Kemudian sekarang bekerja di tempat ini, di sebuah sekolah terkenal juga di daerah Serpong. Nah, saya boleh dengar ceritanya tuh, bagaimana awalnya tadinya di Jakarta, kemudian tiba-tiba hijrah juga ke Serpong sekarang. Kemudian perkembangannya seperti apa? Oke. Kalau saya sendiri
dulu startnya masih di satu institusi sebenarnya. Cuman memang beda lokasi ya. Yang tadi Bang Fendi udah bilang nih gitu. Nah, dulu startnya malahan as PR, public relation. Jadi dulu di hire as a public relation, terus berkembang dari yang public relation hanya satu lokasi, terus akhirnya pegang marketing communication, branding and promotion kita sebutnya, branding and promotion di corporate-nya. Terus sekarang dipindahin lagi ke unit lagi, balik ke unit lagi yang lain, tapi beda lokasi dari yang pertama sebagai head of marketing. Gitu. Okay. Nah, tapi kalau Pak Erik tadi mencari lowongan ya, kalau saya lebih terpaksa sih kayaknya. Enggak terpaksa, cuma maksudnya ditugaskan. Jadi memang direlokasikan gitu ya. Jadi tadinya di Jakarta, terus pindah ke corporate-nya, terus habis itu ada kebutuhan memang untuk balik ke unit lagi gitu. Jadi akhirnya dimutasi lagi kembali ke unit gitu. Cuman ya emang itu career jump sih sebenarnya, yang tadinya cuma officer ya sekarang jadi officer, senior officer, lalu sekarang jadi head. Oke, nah saya tertarik tadinya itu PR atau public relation, kemudian beralih ke branding and promotion, kemudian di lingkungan marketing. Nah, saya ingin dengar, anggap saya awam karena banyak yang ingin tahu juga, apa sih bedanya antara public relation dengan branding and promotion ataupun bergerak dalam marketing. Nah, seperti apa tuh? Kalau public relation itu sebenarnya lebih internal stakeholders. Jadi kita berhubungan dengan orang biasanya. Jadi kalau dulu as a public relation saya ini di sekolah ya gitu ya, dari dulu memang di sekolah. Jadi kalau dulu public relation itu mending relationship dengan teacher, dengan students, dengan parents gitu, bahkan dengan prinsipalnya dan semua gitu ya. Nah itu public relation. Jadi kita kasarnya ya kupingnya lah gitu. Jadi kita harus tahu nih kemana-mana ada apa di dalam. Nah, kita harus menjadi agent untuk bercerita kembali gitu ada apa. Dan itu penting juga ya untuk pengembangan sekolahnya. Betul. Kadang-kadang orang nanya ya, emang perlu ya PR di sekolah gitu ya. Itu dia, betul. Sangat perlu sih sebenarnya, karena semua orang punya cerita, tapi mereka cerita ke siapa gitu. Nah, dengan adanya PR mereka bisa cerita ke PR sehingga PR ini bisa keluar nih, sharing lagi ke customer kasarnya gitu kan. Nah, itu PR. Kalau branding and promotion, kebetulan kemarin itu branding and promotion di corporate-nya. Jadi di school as a whole-nya gitu ya. Nah, branding and promotion lebih ke membawa gimana cara kita kasih tahu ke khalayak luar gitu ya, kita nih siapa, membawa nama itu dan supaya bisa didengar dengan semua orang. Jadi lebih ke ningkatin awareness orang lain gitu. Jadi secara brand kita membesarkan nama brand itu sendiri. Itu branding and promotion. Tetap within communication sih sebenarnya, cuman caranya dan pendekatan yang berbeda. Itu branding and promotion. Nah sekarang head of marketing ini itu lebih ke sales. Semua juga kan? Sebenarnya semua. Tapi mainly kalau branding and promotion objektifnya itu berapa banyak orang tahu tentang brand kita. Awareness. Iya, awareness-nya. Kalau head of marketing ini di sales ini berapa banyak intake yang kita dapetin. Jadi memang sedikit jomplang ya walaupun sama-sama marketing gitu sih. Oke. Nanti pertanyaan selanjutnya saya akan menggali karena ini kan podcast ini berbicara tentang pendidikan atau jenjang pendidikan. Mungkin ada dari para murid ataupun mahasiswa yang sedang belajar kemudian berminat untuk masuk dalam bidang public relation ataupun marketing. Saya
ingin dengar nanti Iya, seperti boleh. apa gitu langkah-langkah supaya mereka tertarik untuk wah saya juga mau dong, enak juga kayaknya kalau jadi PR atau Iya, jadi iya. nanti saya kembali lagi ke Siap. skripsi ya. Nah saya kembali ke Pak Erik. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama, mengapa beralih dari guru kemudian ingin bekerja di bidang operation yang sebenarnya tetap berkaitan dengan sekolah ataupun dengan murid-murid. Itu pertanyaan saya pertama tentang itu. Kemudian yang kedua adalah apa sih sekarang setelah dirasakan beralih bidang pekerjaan, kemudian perasaannya tuh beda antara guru itu seperti ini, kemudian sekarang sebagai operation toh berkaitan dengan murid itu berkaitannya bagus seperti apa? Nah, yang pertama dulu tadi Pak. Ya, oke. Baik. Kenapa pindah gitu ya? Iya, dari guru. Oke. Ya mungkin Bang Ben juga tahu ya, kadang-kadang kalau sudah jadi guru dan udah lumayan lama gitu ya, kadang-kadang perasaan jenuh itu ada ya. Ya, betul. Apalagi kalau misalkan tidak ada kesempatan untuk ada challenge yang lain gitu ya. Nah, dan saya pun melihat banyak teman-teman yang sekarir untuk guru itu hanya mentok di situ gitu. Jadi dari mulai jadi guru sampai pensiun jadi guru juga gitu ya. Apalagi mungkin di swasta banyak kejadian juga yang ya seperti itulah. Nah, tidak memungkiri bahwa sebenarnya di institusi yang tempat saya bekerja itu sebetulnya cukup lumayan untuk dari segi salary gitu ya, dari segi kesejahteraan itu cukup lumayan. Tapi kadang kalau sudah 15 tahun mengajar ada rasa jenuhnya gitu, ada rasa pengen challenge yang lain. Breakthrough. Ya, breakthrough. Dan saya melihat bahwa join dengan branch yang ada di Semarang dan menjadi pionir untuk membangun satu sekolah bersama-sama dengan prinsipal, bersama-sama dengan tim marketing dari nol itu sangat berkesan. Ya, bagi saya itu life changing ya, karena saya bisa tahu gimana segi marketing itu mencari siswa susahnya seperti apa, apalagi ini seperti babat Dallas ya, Bang Pendi, ya kan? Jadi satu kawasan yang belum pernah tersentuh sama institusi sekolah ini, datang ke sana, kita babat alas, ketemu sama. Kalau saya kan urusannya dengan Diknasnya untuk membuat izin operasional, kemudian saya mempersiapkan infrastruktur IT-nya, kemudian mempersiapkan semacam TU-nya ya, Academic Operation-nya. Beda banget berarti ya. Mempersiapkan perpustakaannya gitu ya. Begitu jalan di bulan Juli itu ada kebahagiaan tersendiri sih. Jadi dan day to day hari-harinya setelah menjalankan tugas ini juga, walaupun misalkan saya tidak bisa interaksi dengan siswa langsung seperti sebelumnya, itu yang kadang saya kangenin. Tapi ada saat-saat dimana kita bisa seperti itu sih. Kita masuk ke kelas atau kita masuk ke ikut upacaranya. Kemudian kita juga bisa setiap pagi misalkan mendampingi prinsipal untuk good morning saja kepada siswa, itu juga udah mengobati sih rindu itu gitu. Jadi memang ya saya cukup sangat-sangat bahagia sih. Nah, saya tuh kalau ada guru-guru yang nonton ini juga, nah ini pengalaman yang bisa dijajaki juga tuh kemudian. Jadi jangan dari muda jadi guru terus kemudian sampai tua tetap jadi guru. Kalau ada kesempatan lain, kenapa tidak? Nah, nanti saya akan kembali lagi ke Pak Erik.
untuk menanyakan tentang pengalamannya, baik sebagai guru, kemudian sekarang pengalaman baru di Semarang seperti apa. Ya, Pak Erik, nanti pertanyaan berikut ke situ. Nah, kembali ke Miss Triksi. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa saya ingin dengar dari Miss Triksi, apa sih langkah-langkahnya untuk bisa berkecimpung nanti dalam bidang PR ataupun dalam bidang marketing. Kayaknya itu memang ada, ya istilah saya tuh ada sekolah khusus juga sebenarnya. Jadi nggak tiba-tiba dia jadi PR atau tiba-tiba dia bekerja di bidang marketing. Itu ada bidangnya di university juga ada. Nah, kita dengar dari Miss Triksi. Sebenarnya Bang Pendi, dulu aku itu kuliahnya bukan PR, bukan komunikasi. Ya, dulu kuliahnya bukan itu loh padahal. Jadi kalau boleh sharing dikit, dulu aku itu kuliahnya malah manajemen consulting, meaning ya semua part of management itu dulu aku pelajari. Malah sebenarnya pekerjaanku mestinya yang kerjanya pada ini manajemen ya, dan itu memanage gitu. Tapi buat teman-teman yang memang mau get involved, kalau memang sudah ada di jalan itu, misalnya mau sekolah di sana, bagus, itu buka jalan gitu, memudahkan perjalanan sebenarnya. Tapi pesanku sih satu, kadang kita sekolah tapi pekerjaan kita malah nggak sesuai dengan yang sekolah. Banyak kita banyak kita tahu orang-orang yang sekolahnya pariwisata tapi ternyata kerjanya jadi marketer. Mereka tidak jadi kerja di hospitality lagi gitu. Jadi sebenarnya kuncinya satu, take chances. Dengar baik-baik. Take chances. Kalau ada kesempatan, monggo diambil. Kalau ada kesempatan ketemu apa, dicoba aja gitu. Karena kesempatan datangnya hanya satu kali, nggak dua kali. Nggak dua kali. Betul. Dulu itu aku kerjanya sebelum jadi PR pun di sekolah ini gitu ya. Dulu itu aku manajer retail malahan. Jadi memang sebelumnya memang manajer retail, terus habis itu ada option nih menjadi PR officer yang sebelumnya belum pernah dicoba tapi bisa untuk dicoba. So saya coba juga sebenarnya untung-untungan kasarnya gitu ya take chances, right? Ternyata masuk dan berkembang di situ. Jadi kalau ada kesempatan monggo diambil dan ya lakukan sepenuh hati kali ya. Jadi pintu juga terbuka terus. Gitu. Take chances. Sama sih. Saya juga take chances. Iya benar kan? Penting. Ada lowongan mau diambil gitu ya. Karena kesempatan itu hanya satu kali. Kalau kita terlambat sedikit, orang lain yang ambil. Bener. Jadi, tapi aku kalau mau nambahin dikit, kalau memang specifically untuk marketing ya, satu hal yang penting dari marketing itu tren. Karena orang marketing itu apa-apanya dari tren. Kita mengikuti tren apa tidak? Contoh sekarang trennya itu digitalization. Ya orang-orang yang memang mau berkecimpung di situ, make sure you're aware, harus tahu gitu. Karena itu yang dibutuhkan industri sebenarnya. Gitu. Apalagi belakangan ini ya. Benar. Ya betul. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham seperti apa untuk mengambil satu kesempatan. Saya kembali lagi ke Pak Erik. Yang ingin saya dengar dari Pak Erik adalah tentang dulu sebagai guru, secara singkat aja, kemudian sekarang beralih ke bidang operasional. Kemudian kotanya pun berbeda. Tadinya di Jakarta, kemudian sekarang di Semarang. Dan ini sesuatu yang baru di Semarang itu, pekerjaan yang baru dipegang dan baru dibangun. Nah itu pengalaman itu yang saya ingin dengar dari Pak Erik. Ya, kalau soal guru mungkin tadi sudah sedikit ya. Jadi saya memang guru komputer dari SMP dan dari tingkat SMP, SMA. Sebelum itu sempat jadi guru SD juga sebelum itu selama 1 tahun
sebelum gabung dengan institusi yang sekarang ini. Nah, 15 tahun itu saya ngajar SMP dan SMA, terus pindah kemudian sekarang ke operation. Nah, di operation itu memang saya di hire 1 tahun sebelum sekolah itu berjalan. Nah, sebelum sekolah itu berjalan, kebanyakan sih saya sebetulnya lebih banyak membantu tim marketing. Karena Bang Bendi, di kota Semarang itu adalah sebetulnya market tersulit di Indonesia. Gitu. Tadi saya cerita sama Miss Trixie juga bahwa siapapun yang bisa menaklukkan market Semarang, katanya pindah ke kota market di manapun, Semarang, tapi dalam bidang pendidikan ya? semua hal. Oh, semua hal. Semua hal. Mobil, industri, apapun itu termasuk sulit. Dan saya pun merasakan hal itu. Gitu. Karena mereka itu seeing what believing. Jadi kalau mereka itu harus melihat gedungnya dulu, baru mereka mau daftar. Sedangkan gedung kita itu belum beres waktu sampai 3 bulan sebelum sekolah jalan. Jadi kita itu sempat agak-agak pesimis ya? Waktu itu ya, di bulan 6 bulan sebelum jalan tuh intake kita tuh sedikit banget. Itu challenge-nya kita. Saya pun oleh prinsipalnya dengan segala bekal saya dari pengalaman saya mengajar IT, kemudian pengalaman saya jadi pembicara atau apa, itu sangat untuk nge-push marketing itu seperti apa. Jadi saya sering diundang jadi pembicara, kemudian di open house juga disuruh berbicara gitu ya, untuk bagaimana bagusnya kurikulum sekolah yang saya bekerja ini gitu kan. Nah, mungkin kelebihan dari sisi saya, karena saya pernah mengajar, karena saya pernah menggunakan dan juga saya tahu teknologi-teknologi terbaru. Dan memang sekolah yang baru di Semarang ini memajukan teknologi, itu futuristic, bilangnya tuh future of schools, gitu. Jadi semua digital, semua dan lain-lain yang memang itu yang akan kami coba hadirkan di kota Semarang tersebut, yang membedakan dari sekolah-sekolah lain. Nah, setelah jalan, challenge-nya itu memang kita itu kemudian pakai satu sistem yang memang baru. Di sister school yang lain belum dipakai, kita udah baru. Kemudian kita juga ada namanya Active Floor. Itu salah satu tool digital yang semacam proyektor, tapi biasanya kan proyektor ke tembok, ini ke bawah, dan itu bisa dimainkan sama anak-anak. Namanya Active Floor. Di Indonesia cuma satu-satunya, Bang Bendi, dan itu hanya ada di Semarang. Iya, di sekolah itu, gitu kan. Dan itu kita mesti belajar fiturnya seperti apa, dan itu ternyata tool marketing yang paling bagus sebetulnya. Karena memang begitu kita hadirkan itu, kita sebut nih the one and only in Indonesia gitu. Itu menjadi daya tarik juga. Terus kita juga kebetulan kita universitasnya ada di situ juga, gitu kan. Kita bikinlah One Stop Education Solution. Kemudian One Stop Education dari KB sampai Univ, gitu kan. Kemudian yang lain juga kita hadirkan VR Google, Metaverse. Gitu ya. Sesuatu yang baru juga. Kita kerjasama juga sama Facebook untuk Metaverse ini, gitu. Jadi anak-anak itu dari umur 1 tahun kita udah kasih itu. Kita kasih, mereka bisa merasakan gimana tuh masuk ke dunia virtual itu, gitu ya. Dan itu salah satu terobosan sih. Maksudnya kalau di sekolah di luar itu kan sudah dipakai ya, dan dipakai untuk pendidikan. Ibaratnya kita kalau mau school tour, mau ke Singapura, mau ke Eropa, kemana, kan mahal ya kalau ke sana. Kalau pakai VR Google itu benar-benar merasa seperti di sana. Nengok ke kiri, oh memang pemandangan. Even kalau misalnya kita mau ke belakang, itu pemandangan di belakang kelihatan. Gitu. Seru lah. Menarik banget. Tapi saya ingin bertanya kembali tentang tadi keterangan tentang di Semarang itu sesuatu yang ingin dilakukan di sana terasa sulit gitu, berat untuk langsung
dikenali orang atau disukai Iya. orang di sana, Betul. baik di bidang pendidikan maupun yang hal-hal lain. Betul. Nah, itu apakah itu pernah dievaluasi atau dicari penyebabnya sehingga sekarang ada penemuan-penemuan baru untuk sebagai daya tarik, itu bagaimana kaitannya? Ya. Seru kan? Ya. Pasti ada sih. Ya, saya sering berbicara juga kan sama teman-teman saya yang bergerak di bidang marketing juga, termasuk dengan marketing manajernya di sana. Apalagi sekolah yang saya bekerja itu kan ada 2 entity, universitasnya sama schoolnya. Kalau universitasnya itu orang-orang udah pada tahu semua. Orang-orang udah pada tahu semua dan itu sangat terkenal. Itu di satu area. Iya. Ya, Oh, oke. maksudnya Sekolahnya dengan university. kota Semarang itu sebenarnya orang-orang Semarang udah tahu, oh ada univ nih, univnya ini, udah pada tahu. Tapi kalau schoolnya itu, oh emang ada schoolnya gitu Secara loh. brand univnya itu lebih besar. Lebih besar, iya. Lebih Kalau- dikenal. Iya, kalau schoolnya emang ada nih gitu. Iya. Walaupun ada, emang bakal sebagus yang di Jakarta, gitu kan? Iya. Iya. Karena di Semarang sudah ada school-school yang sebenarnya udah internasional juga dan udah established gitu kan. Mereka masih meragukan gitu. Itu yang mungkin market Semarang seperti itu ya. Apakah itu nanti menjadi kesulitan tuh karena mereka merasa wah tersaingi nih dengan ini? Pasti. Pasti ya. Pasti. Dan itu apakah menjadi tantangan tersendiri misalnya untuk menghindar atau tetap maju seperti apa? Sebenarnya tuh? kalau boleh sharing Iya. dikit, sebelum sekolah itu ada pun, dulu aku kan di branding and promotion, actually took care of sekolah itu juga selama Iya. itu dibangun. Jadi dari groundbreakingnya, dari topping off sampai grand launchingnya. Iya. Tapi dulu itu waktu gedungnya, waktu kita baru groundbreaking aja, kompetitor itu udah kasarnya panas Udah lah mulai, gitu, iya. udah panas gitu. Oke. Jadi mereka udah cari tahu gitu, bahkan mereka udah mulai telepon kita gitu. Jadi kita tuh di setiap market lah ya pasti ada yang namanya spy, Iya. market spy. Mereka udah mulai telepon dan cari tahu tentang sekolah kita, dan kita tahu nih sebagai orang marketing, kita tahu bahwa itu spy, ya, gitu. Jadi ya udah tahu, dan mereka udah merasa bahwa kita kompetitor. Ditambah lagi dengan yang tadi Pak Erik sebut, apa features sekolahnya yang lebih gitu. Yeah. Jadi itu leverage kita untuk bilang bahwa ya memang banyak sekolah yang sudah established, tapi apakah mereka punya fasilitas yang sama dengan kita? Apparently not. Oke. Jadi itu nilai jualnya di situ ya, Pak Erik. Ya, ya. Pak Erik jadi sales juga loh di sana. Oh, iya. Tadi saya dengar kan ceritanya Multitasking. Iya dong, harus. itu pengalaman luar biasa tuh. Tapi itu sih itu dia kelebihan karena pernah menjadi tenaga pendidik gitu ya. Ya. Begitu terjun ke operation, begitu membantu marketing, saya bisa menggunakan pengalaman saya Betul. di dalam kelas, di dalam mengajar, di dalam mendidik anak-anak untuk ini loh. Saya punya life experience Value. yang kita jual nih gitu loh. Bukan saya nggak ngebohong cuma teori doang gitu. Saya udah ngalaminnya dan anak-anak saya udah sukses loh. Ada yang udah jadi marketing manager di Traveloka, Ya. ada yang udah jadi ini itu gitu kan. Dan itu saya punya evidence, nggak cuma ngomong doang. Jadi staff press Yes, ya. staff presiden. Iyalah, Iya, alumni betul. kita. Iya. Penting itu. Nah itulah kelebihan guru. Padahal guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Tapi hasil yang diperoleh anak-anak didik yang berhasil, dan itu satu kepuasan yang guru itu merasa dibayar miliaran. Keberhasilan murid adalah kebanggaan guru, bukan keberhasilan guru, tapi kebanggaan guru. Jadi saya sangat bersenang hati bisa mendengar pengalaman seperti ini. Kemudian saya ingin dengar sekarang closing statement
dari masing-masing. Karena saya pikir udah cukup lama juga ya kita ngobrol ya. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Berasa banget. Terus saya nih sebagai pembawa acaranya yang mau tanya apa lagi ya. Terus terang aja. Jadi closing statement tapi berkaitan dengan marketing ataupun apa tadi? Promotion dan branding and promotion. Nah itu saya ingin dengar dari Miss Trixie closing statement dengan itu kepada masyarakat luas. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang ini, saya ingin dengar dari masing-masing, dari Miss Trixie dulu tentang closing statement dari Miss Trixie tentang bidang yang dikuasai. Silakan. Oke, closing statement ya. Ya. Paling pesen aja kali ya. Boleh. Buat anak-anak muda, saya juga masih muda sih sebenarnya. Tapi pengalamannya Amin. Buat teman-teman semua gitu ya. Kalau memang tadi kayaknya udah sempet highlightnya udah di tengah ya tadi ya. Take chances lah. Nah, itu catat. Iya, jangan lupa untuk open up your mind karena di luar sana banyak banget hal-hal yang menarik gitu. Sama satu pesenku sih, marketing is not all about sales. There's so much more about marketing. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu atau selama ini berpikir bahwa marketingnya itu cuma jualan gitu ya, actually there's so much more than that. Jadi it's worth to get to know. Kita aja sih. Thank you, Miss Trixie. Nah, now saya mau dengar dari Pak Erik closing statement-nya. Oke. Tadi mungkin karena saya ini pindah dari teaching ke non teaching, bukan berarti saya mengajak guru-guru untuk pindah ke non teaching. Bahaya nih. Bahaya gitu Saya ya. juga ya tadi. Karena kalau misalkan kalau passionnya memang di teaching dan memang mau berkarir di teaching, kenapa enggak? Iya. Ya. Seperti teman-teman kita ada yang sekarang jadi ketua IGI, Iya. Ikatan Guru Indonesia, ada teman kita yang menjadi Persatuan Guru SPK Indonesia, Betul. gitu kan? Dan siapa tahu mereka kedepannya menjadi wakil-wakil guru di DPR gitu ya, itu kan mungkin aja. Ya, siapa tahu. Gitu. Jadi karir guru juga nggak seburuk itu sebetulnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan saya pun kedepannya bukan tidak mungkin, saya mungkin berpikir saya akan kembali ngajar tapi di universitas gitu kan. Karena saya udah punya banyak pengalaman ini dan itu, mungkin kembali mengajar lagi itu bukan hal yang menurut saya karena ya hidup itu dinamis lah. Gitu. Yang penting menurut saya adalah apabila kita sudah mengambil keputusan, take changes, you have to do your best, ya kan? Dan lakukan apa yang do your best gitu kan. Dan yang pasti hari demi setiap hari, ibaratnya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Betul ya? Betul. Dan pasti kita harus berusaha bisa memberikan satu hal positif setiap harinya kepada orang lain. Itu aja. Wow. Terima kasih banyak sudah bisa bincang-bincang, kemudian mendapat pengalaman yang baru lagi dan membuat kita lebih semangat untuk terus mencari kesempatan, karena kesempatan itu hanya satu kali datangnya. Pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Sampai di sini bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Thank you. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Dengarkan Abang Fendi bahas tentang pendidikan.
bagikan. Simak apa isinya, Abang Pendi. Abang Pendi. Ngobrol di warung kopi, walaupun agak ngawur, semoga bermanfaat bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia.